Halo, saya Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia dan Direktur Insight Kadin Indonesia Institute. Pada kesempatan ini, saya mau bercerita tentang istilah baru yang ramai dibicarakan, yaitu Purbayanomics. Nah, istilah ini sendiri muncul setelah Pak Purbaya Yudisadewa ditunjuk menjadi Menteri Keuangan yang baru menggantikan Ibu Sri Mulyani di Kabinet Prabowo Gibran. Tidak sampai 1 bulan setelah dilantik, Pak Purbaya sudah menghadirkan sejumlah gebrakan yang diharapkan bisa membuat jalur baru untuk pengembangan ekonomi Indonesia. Pondasi utamanya tetap pada disiplin fiskal. Pemerintah tetap menjaga defisit di bawah 3% daripada PDB. Menurut saya, hal ini penting karena optimisme dibutuhkan di sektor real. Belanja pemerintah dibutuhkan lebih besar, sementara sektor keuangan butuh kepastian terkait dengan arah likuiditas dan kestabilan. Namun, angka 3% itu jangan pernah dianggap sakral. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah bisa benar-benar membelanjakan anggaran dengan efektif, bukan sekedar menjaga angka, tapi mengoptimalkan kesejahteraan untuk rakyat. Di sisi lain, pemerintah juga telah menempatkan 200 triliun rupiah di berbagai bank-bank negara. Masalahnya bukan di likuiditas bank, tapi likuiditas di konsumen atau rumah tangga yang saat ini semakin sedikit terkonfirmasi lewat dana pihak ketiga yang ada di Bank Indonesia. Terkait ini, penempatan dana ini hanya akan berguna kalau betul-betul bisa turun dananya ke masyarakat, baik dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk aktivitas ekonomi yang baru. Jadi, dana ini hanya akan berguna kalau betul-betul bisa turun ke masyarakat, dibarengi dengan belanja fiskal yang kuat. Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan insentif simpanan dolar untuk membawa tabungan masyarakat Indonesia di luar negeri. Di satu sisi, hal ini akan menjaga rupiah, namun menurut saya ini saja tidak cukup. Kunci utamanya justru ada pada meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis rupiah di dalam negeri supaya nantinya masyarakat tidak bergantung pada dolar. Terkait dengan stimulus pemerintah yang keluar hampir 1 miliar dolar Amerika Serikat yang berfokus pada konsumsi dan pariwisata. Angka ini terlihat besar, tapi stimulus apapun tidak akan berarti kalau tidak memicu aktivitas ekonomi baru. Nah, di sini peran dunia usaha menjadi sangat penting. Di bidang pajak, Pak Purbaya telah menolak taks amnesti jilid ketiga. Menurut saya, hal ini telah tepat. Kenapa? Karena yang harus ditingkatkan sekarang itu adalah kepatuhan dan peningkatan basis pajak jangka panjang, dan ini harus bisa dicapai lewat masyarakat yang merasakan manfaat dari pajak serta adanya digitalisasi serta formalisasi ekonomi. Di sisi lain, penertiban terkait dengan praktik-praktik ekonomi ilegal harus dilaksanakan. Terkait dengan cukai rokok, tarif saat ini rata-rata sudah 57%, tapi sebenarnya masalah besar yang terjadi di industri ini ada terkait dengan rokok ilegal yang menurut perhitungan kami negara rugi sekitar 100 triliun rupiah per tahun. Kalau ini tidak diberantas, saya rasa kenaikan cukai yang kemarin terjadi akan sia-sia. Di sisi moneter, ada pula wacana untuk menambah mandat dari Bank Indonesia menjadi lebih pro-growth. Terkait untuk hal ini saya setuju. Kenapa? Karena saat ini zaman sudah berubah. Di mana saat ini kalau kita lihat jalur kredit menjadi semakin sulit, banyak friksi dalam perekonomian dan supply shock. Sehingga menjaga stabilitas untuk saat ini tidak cukup, sehingga otoritas harus bahu-membahu mendorong pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan ini, kunci dari kesuksesan reflasi ekonomi ada dalam sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter yang bisa berjalan bersama.
Kalau jalur ini bisa kita capai, maka pertumbuhan ekonomi yang bisa lebih cepat itu bisa kita tingkatkan, dan di satu sisi disiplin fiskal yang juga tetap dijaga konsisten akan menjadi modal besar kita untuk membangun kepercayaan di masyarakat, dan terkait juga manajemen keuangan, pajak yang lebih adil, serta kebijakan moneter yang berjalan baik membuat alasan yang kuat untuk kita untuk tetap optimis. Pertanyaan terbesarnya saudara-saudara, apakah ini akan jadi hanya jargon sesaat atau benar-benar jadi arah baru pembangunan ekonomi Indonesia? Saya pribadi memilih untuk percaya bahwa perubahan besar selalu lahir dari langkah-langkah berani seperti ini. Saya Fakhrul Hufian, sampai jumpa di video Insight Kadin Indonesia Institute berikutnya. Salam.